balik lagi dengan New Biasa Channel. Di depan gua sekarang udah ada sebuah paket. Ya, kotaknya agak gede. Pasti tahu ya, udah tahu paket apa? Ya, udah tahu lah pasti dari judulnya. Ini adalah sebuah helm dengan merek GPX. Helm GPX ini sebenarnya gua udah Gue udah lihat di pas acara IMS 2019. Tapi pas acara IMS, helm yang gue beli ini ukurannya waktu itu tinggal L aja. Dan gue tuh nyari helm yang size-nya XL. Karena berhubung size XL waktu itu udah habis, jadi gue nggak jadi beli. Nah, baru kali ini gue ada kesempatan beli lewat online helm GPX ini. Langsung aja kita buka. Ini dia, udah kita buka. Totally different, benar-benar beda. Di dusnya ada tulisan GPX helmet dan totally different. Kalau dusnya sih umum ya, sama aja dengan dus-dus helm yang lainnya. Oke, kita langsung eksekusi. Kita buka dalamnya kayak apa. Nah, ini dia helmnya. Dia cuma dapat pembungkus seperti ini. Tapi ini enteng juga nih helmnya ya, lumayan. Nah, nggak ada lagi isinya di dalam dus. Oh, dia jadi paketnya itu di helmnya dibungkus sama bubble wrap juga. Wah, cuman untuk tasnya seperti ini aja nih bungkusannya. Ya lumayan lah daripada nggak pakai ya. Oke, ini full keliling pakai bubble wrap ya, jadi aman dia kepake. Di paketnya itu kebanting-banting juga aman dia. Keren. Dan ini ada, oh ini size-nya nih, size XL GPX MX726R tipenya ya. Dan ini ada bandol 3 biji nih. Jadi ini kalau misalkan kayaknya buat tutup baut yang di topinya itu. Jadi kalau nggak pakai topi, dia lubang bautnya ditutup pakai bandol yang tadi itu. Oke, ini dia helmnya. Untuk tampilan emang keren banget. Gue dari awal ngelihat helm JPX ini di IMS 2019 tuh gue seneng banget tampilannya. Keren, bener-bener keren menurut gue ya. Nah, ini ada topinya kayak gini, simple. Dan ini sirkulasi udaranya, sirkulasi udara beneran ya. Dan ini juga ada sirkulasi udara nih di belakang. Nah, ini sirkulasinya. Nah, untuk modelnya gue suka tuh, bulat atasnya, nekuk, dan di bawahnya tuh nggak lurus ya. Biasanya kan helm lurus, kalau ini dia ada tekukan, jadi ke leher nggak sakit. Dan di samping pipi juga ada sirkulasinya juga nih. Di depan juga ada buat sirkulasi udaranya. Jadi bisa dibuka tutup ya, keren nih, keren. Dan untuk talinya dia masih pakai model micrometric bekel. Nah, tinggal masukin aja. Oke. Nah, dimasukin begini. Udah nih, udah ngunci. Dan untuk ngebukanya tinggal tarik tali merahnya ini. Jadi ngebukanya gampang banget nih. Tarik tali merahnya. Kayak yang satunya ditarik. Nah, udah ngebuka. Jadi gampang. Ya model lama sih, tapi simple pemakaiannya. Oke, sekarang lihat dalemannya nih. Dalemannya untuk atasnya itu tipis ya. Untuk atasnya tipis dan untuk belakangnya lumayan tebel. Dan ini busa-busanya itu bisa dibuka. Jadi kalau kita kotor ataupun bau, gampang banget ya dicucinya. Tinggal ngebuka busa-busanya, tinggal cuci gitu. Dan yang paling gue suka adalah ini bagian penutup mulutnya atau chin guardnya itu bisa dibuka. Nah, cara ngebukanya juga gampang. Ini ada tombol di dalam sini, tinggal tekan ke dalam. Nah, ditekan terus tinggal ditarik. Yang sebelahnya juga sama, tinggal ditekan gini terus ditarik. Jadi enak ya. Saat beli satu helm dapat dua, jadi bisa full face, bisa juga half face. Keren nih. Dan chain guardnya ini bukan bukan chain guard yang biasa ya. Dia sirkulasinya benar-benar berfungsi. Terus bahannya juga keras ya, nggak lembek.
Gue pernah punya juga yang Google Mask gitu, tapi bagian chain guardnya itu melewat gitu. Kalau untuk yang chain guardnya JPEG ini keras dan keren, tapi untuk kekuatannya gue masih belum tahu ya. Ya mudah-mudahan sih kuat dan awet. Oke, beli satu helm dapat dua model. Ini model half face dan apa ya, kalau chain guardnya dibuka gini kelihatan helmnya itu kecil banget ya, jadi kayak helm anak-anak. Gue pun pakai sebenarnya agak sempit ya, padahal ini udah size XL. Gue biasa pakai helm tuh size-nya XL. Helm JPEG 726R ini juga udah SNI ya, dan tulisan SNI-nya keren. Dia tulisannya itu nimbul, jadi bukan stiker doang, dia tulisannya nimbul nih. Gus, keren. Dan untuk cat-catnya kalau misalkan dilihat dari jauh sih rapi, cuma kalau diperhatikan dari dekat masih agak sedikit kurang rapi. Nah ini untuk sirkulasi udara di atas juga, di atas kepala nih bisa dibuka tutup gini juga ya, sama sih seperti helm-helm bermerek yang lainnya. Nah ini dia baut ini, kalau misalkan yang nggak suka pakai topi atau pet helm bisa dibuka nih dengan cara ngebuka bautnya. Untuk lubangnya dia pakai ini nih, untuk lubang bautnya dia pakai ini penutupnya nih. Udah dapat ada 3, 1, 2 dan 3 nih di pinggir belah kiri. Oke, lucu, helmnya lucu dan keren. Sekarang gue coba buka nih busanya. Nah ini untuk atasnya dan ini untuk busa yang di pipinya nih. Oh lumayan agak keras karena masih baru kali ya, jadi masih ngeplak. Oke, keren, kalau menurut gue keren banget. Dengan harga yang di rate 400 ke 500 ribu dapat helm seperti ini, menurut gue sih worth it banget. Ini keren, mantap. Oke, untuk kaca visornya dia sayangnya manual, jadi harus ditarik pakai tangan seperti ini. Nah, tapi untuk visornya ini dia tebel, dia keren, dia nggak tipis ya, dia visornya itu tebel. Dan ya sayangnya masih manual, harus dicongkel pakai tangan untuk ngebuka visornya itu. Oke, sekarang kita pasang lagi chain guardnya. Untuk masangnya juga gampang, dia tinggal masukin nih, ada lubang tinggal dimasukin seperti ini, ditekan sampai bunyi klek, dia ngunci ya. Sama kiri kanan nih dimasukin ke dalam terus sampai bunyi ceklek juga. Oke, kalau gua lebih suka seperti ini karena kalau dibuka chain guardnya itu helmnya terlihat kecil, jadi kayak helm anak kecil. Kalau dipasang chain guardnya dia lebih keren. Dan apa ya, antara helm klasik, model helm klasik dan diperpadukan dengan helm modern ya. Kalau gue sih lihatnya seperti itu. Kalau menurut kalian bagaimana? Oke bro, sekian dulu dari New Biasa Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe New Biasa Channel. Sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. See you, bye bye.